Haleluya. Bahagia sekali bisa jumpa dengan orang tua kita di sini, Opa Pendeta Banibi, yang jika ketemu tidak pernah kelihatan, tidak tersenyum. Dan memang lama sekali kenal dengan orang tua kita ini. Saya mengenal beliau sejak tahun 82. Dan setiap kali ketemu dia selalu membagi sukacita, membagi tawa, membagi kegembiraan. Saya lihat orang tua kita ini tidak pernah marah. Mungkin kalau beliau marah itu marah sama setan. Betul-betul beliau menginspirasi saya sebagai hamba Tuhan muda ketika itu waktu masuk di Sulawesi Tengah tahun 1982. Orang tua kita ini berdasarkan kesaksian yang memang sudah lama saya tahu, melayani dan membuka sidang di sekitar kota Manado, melayani di daerah Ratahan dan juga bagian Tombatu, dan tak cuma seperti itu, tapi juga melayani sampai di Jawa sebagai gembala. Jadi beliau ini melayani berbagai macam pulau, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Nain. Dan ini memberi kita inspirasi bahwa Tuhan lewat hamba Tuhan ini luar biasa. Di usia 80 tahun, saya senang sekali bisa melayani di banyak orang-orang tua dalam usia lanjut di hari ulang tahun. Saya rata-rata tidak bisa menolak untuk melayani orang-orang tua di ulang tahun yang sudah tua, karena saya ingin juga supaya umur panjang. Haleluya. Kita melihat Alkitab. Selamat Om, Opa, selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati bersama istri, anak-anak, cucu, anak menantu dimanapun berada. Semakin diberkati rohani, jasmani, dan jiwani. Termasuk kita semua diberkati dengan berkat yang hebat. Semua yang percaya katakan amin. Saya ketemu dengan Opa di Bunta dalam peresmian gereja kita di sana, sekaligus 70 tahun gereja di Bunta. Dan beliau bilang saya punya hari ulang tahun hari Kamis. Saya minta datang. Saya senyum-senyum saja. Dan di hati saya memang saya ingin datang ke sini. Dan atas komando Opa Banibi saya datang di sini. Makasih banyak Opa. Ternyata telah dipilih atau ada apa ini berdiri ini? Apa ini? Banners. Selamat ulang tahun ke-80 tahun Bapak Pendeta Yosua Banibi STH. Amsal 3 ayat 16, sama-sama kita baca 2-3. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di mana letak umur panjang, kekayaan dan kehormatan? Jawaban di situ sudah sangat jelas. Ternyata letak umur panjang itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter, bukan pula di ahli meracik makanan-makanan yang sedap dan bergizi, bukan. Tetapi umur panjang itu terletak di tangan kanan Tuhan. Kekayaan dan kehormatan juga sama, ada di tangan Tuhan. Artinya Opa Yosua Banibi ada di tangan Tuhan. Sama halnya saya dan saudara, semuanya ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tangan kanan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Yamen. Itu tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan Yamen, tangan Tuhan. Siapa yang dapat menghancurkan tangan Tuhan? Tidak ada. Katakan tidak ada. Dan kemudian tangan kiri disebut small. Kata small itu tangan kiri Tuhan. Siapa yang dapat melumpuhkan, menghancurkan, mematahkan tangan kiri Tuhan? Tidak ada. Maka jaminan kekayaan dan kehormatan itu ada di tangan kiri Tuhan.
Mari kita semua menaruh hidup kita di tangan kanan Tuhan dan di tangan kiri Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kata umur panjang dalam bahasa Ibrani adalah orek. Katakan bersama-sama 2, 3. Orek itu berarti hari-hari yang panjang. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kita itu ada di tangan kanan Tuhan. Kalau jam 000 sampai jam 0600, 6 jam kita bisa hidup dari tengah malam sampai matahari terbit, itu karena pekerjaan tangan Tuhan. Glory, haleluya. Dan jika kita bisa hidup bernafas dan beraktivitas dari jam 06.00 sampai jam 18.00, sepanjang hari ada matahari, Opa Banibi, saya dan saudara semua masih hidup, itu umur panjang yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita naik sepeda motor, kecelakaan dan masih hidup, itu umur panjang pemberian Tuhan. Opa Banibi meluncur ke arah Tagolu, putus rem, kemudian terhantam di got. Itu kepala penuh satu keranjang seperti ada kunang-kunang. Tapi ketika beliau masih hidup hari ini, itu umur panjang yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Banyak orang sombong bisa memiliki tubuh yang kekar dan kuat. Tubuh yang kekar dan kuat beda tipis dengan stroke. Kecantikan, kemulusan wajah beda tipis setelah dia kecelakaan dan mencium aspal. Mukanya bisa bopengan. Hidup manusianya sejengkal dari maut. Sesungguh-sungguhnya kalau kita masih hidup hari ini, itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Tapi tidak banyak orang yang menghargai Tuhan. Pikirnya dia hidup karena dia pintar menjaga diri dengan baik. Salah. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Jika berangkat malam dari jam 18.00 sampai jam 00.00 tengah malam, pada saat kita tertidur, kalau kita tidak disergap dengan penyakit dan tidak meninggal tiba-tiba, itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Maka kita yang masih hidup, kita harus menghormati dan meninggikan Tuhan, termasuk di dalamnya. 71 tahun sudah jadi anak Tuhan, masih 9 tahun sudah pikul-pikul tas hamba Tuhan, pendeta war, gembala pertama di Sulewana. Dan kemudian beliau menjadi hamba Tuhan sudah 61 tahun, bekerja di ladang Tuhan dengan senyum. Dan saya melihat orang tua ini adalah orang tua yang rendah hati, takut akan Tuhan, penuh sukacita. Saya belajar dari beliau. Haleluya. Haleluya. Saya belum terlalu tua, walaupun sudah 40 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau saya bisa melayani hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan kita sombong setelah kita jadi apa, tapi mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita peroleh di tangan Tuhan adalah kekayaan. Kekayaan dalam bahasa Ibrani adalah oser. Kata oser itu ditulis di sana memang disebut kekayaan. Di tangan kirinya ada kekayaan, tetapi sebenarnya kata oser itu dalam sekali pengertiannya. Kita rindu sekali, saya rindu sekali jemaat memahami ini. Kata oser itu berarti kabot. Kabot itu berarti kemuliaan. Haleluya. Bukan cuma sekedar kekayaan, kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang tidak punya uang tapi terlihat mulia
Karena kelakuannya mulia, sifatnya mulia, perilakunya mulia. Ini yang terpenting dalam kehidupan ini. Apa artinya kekayaan yang melimpah ruah, tapi kehidupan itu tidak mulia? Mari jemaat Tuhan sekalian, kita hidup mulia di hadapan Tuhan. Ketika kita mati mulia. Haleluya. Banyak orang kaya tidak mati mulia karena korupsi, karena mencuri dan merampok. Meninggalnya menjadi cerita panjang. Kata kedua dari kabot adalah kehormatan. Kehormatan. Haleluya. Haleluya. Ada kehormatan. Walaupun tidak memiliki banyak hal, tapi kita kaya, kita terhormat. Tidak ada cerita busuk orang tentang kita. Tidak ada nilai-nilai kotor terlihat dalam hidup kita. Ada kehormatan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi Opa di usia 80 tahun. Dan berkat Tuhan sedang turun atas beliau. Kehormatan. Kemudian kata berikutnya dari kabot adalah martabat dan reputasi. Apa artinya jabatan, pangkat? Apa artinya semua itu kalau tidak ada martabat atau tidak memiliki reputasi yang terpuji? Lebih baik seseorang yang tidak pernah terkenal, tinggal di desa dan dusun yang kecil, tapi memiliki reputasi bagus. Itu ada di mana? Ada di tangan kiri Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang bercita-cita untuk jadi kaya, tapi tidak memiliki reputasi yang baik. Dia cuma tinggal di KLI, masuk kanan dan tidak terlihat di jalan utama. Tapi kalau kita hidup dengan cara hidup yang benar, itu sangat indah di mata Tuhan. Kata kabot yang berikutnya adalah kemegahan. Kemegahan. Opa Banibi pergi kemana-mana, orang kenal ini Opa Banibi. Dikenal di Manado, dikenal di Jawa, dikenal di banyak orang, dikenal, dan dia memiliki reputasi yang baik. Ini akan menghantar beliau sampai kapan dia dipanggil Tuhan. Haleluya. Kita berdoa masih 100 tahun, sampai 100 tahun. Kalau Tuhan belum datang, Opa punya cita-cita akan diubahkan sekejap dan pergi ke padang belantara, kemudian naik ke awan-awan permai. Haleluya. Opa ini kalau kita lihat sudah muka sorga. Maksudnya muka masa sorga. Jangan salah tuduh jangan saudara pikir saya semua suka dia pergi kasihan. Nanti itu tuh Oma bagaimana? Berikut kata kabot itu yang terakhir adalah kelimpahan yang melimpah-limpah. Haleluya. 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 Jadi tidak berkurang, sudah ada tambah lagi, sudah ada tambah lagi. Jadi maksud daripada kekayaan ini tidak hanya melulu atau bukan 100% kekayaan keuangan atau kepemilikan tanah yang luas, rumah yang megah. Ini cuma 10% dari kekayaan yang sebenarnya. Orang berpikir punya mobil mewah, punya tanah dan ruko yang luas, punya kebun cengkeh yang besar, itulah yang disebut kekayaan. Salah menurut ayat ini. Betul, itu cuma sebagian. Orang kaya, nah mungkin yang makan satu kali makan 2 liter beras. Kecuali waktu Opa masih muda. Orang begitu kaya tidak mungkin makan daging langsung 1 kali makan 3 kilo. Iya kan?
sangat kaya, kaya sekali, konglomerat, orang susah, susah sekali, dan sangat susah sekali. Takaran makanannya sama. Sama. Tidak mungkin dia beli buah apel satu keranjang, dia makan satu kali, benjol DP puru. Seperti itu. Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersuka cita dengan apa yang kita dapat. Haleluya. Ada orang begitu kaya, sangat kaya sekali. Undang teman-teman, saudara, handai tulan, kerabat, rekanan untuk makan. Semua dia suruh makan babi putar, sarang burung walet, telur ikan dari laut Kaspia. Makan. Dia cuma baru makan ya. Katanya, kenapa bro enggak makan? Oh, kita tidak boleh makan ini, kita nggak bisa makan ini, kita nggak bisa makan ini. Terus makan apa? Saya cuma bisa makan nasi jagung. Ya. Jadi kalau orang masih boleh makan apa saja, itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Taruh ere, tada. Tino ransak, rako. Pangi, kipas. Sogili, apalagi. Semua kita orang bisa, amin? 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 Apa ada? Tada. Apa yang tersaji? Rako. Apa di beta, di boko. Itu bahasa Manado asli itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin sedikit membahas tentang umur 80 tahun, Opa. Opa sekarang umur 80 tahun. Umur rata-rata orang Israel sekarang ini, kalau laki-laki orang Israel, angka rata-rata hidup orang Israel di saat ini adalah 79 tahun. Opa Banibis so lebih jago dari orang Yahudi. Haleluya. Haleluya. Kalau perempuan, umur rata-rata hidup perempuan Israel 82 tahun. Jadi lebih panjang umur perempuan daripada laki-laki Yahudi. Umur rata-rata orang Indonesia laki-laki 68,9 tahun. Umur rata-rata perempuan Indonesia 71,7 tahun. Lebih tua perempuan daripada laki-laki. Saya tanya Bapak Ibu, mana lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Beda umur di seluruh dunia antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih tinggi 3 tahun umur panjang di seluruh dunia, rata-rata di setiap bangsa. Jadi siapa lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Nah sekarang saya mau tanya, mana yang lebih banyak masuk surga, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan lebih banyak masuk surga? Kalau kebaktian hari Minggu, mana lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Kalau doa malam, laki-laki banyak atau perempuan? Kalau beston doa puasa, mana lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Jadi mana lebih banyak di surga, perempuan atau laki-laki? Mana lebih banyak duduk di kaki Tuhan, laki-laki atau perempuan? Jadi lebih banyak perempuan di surga dari laki-laki. Saya yakin itu. Mana lebih cerewet, laki-laki atau perempuan? Hah? Studi berkata, menurut riset, lebih cerewet laki-laki daripada perempuan. Serius. Karena laki-laki itu suka pimpin seminar, suka berkhotbah, suka orasi politik. Jadi laki-laki banyak bicara tentang hal-hal yang baik. Perempuan, tadi tahu ya. Saya tanya pada saudara, mana yang lebih banyak jalan, laki-laki atau perempuan? Hah? Mana yang lebih banyak?
Laki-laki yang lebih banyak jalan-jalan itu perempuan. Bangun pagi, pergi di sumur, mau basuh, pergi di dapur, pergi pasar, menyapu di depan, menyapu di belakang. Hitung-hitung di perjalanan 7 kilo tiap hari. Kaki gatal. Tetapi kaki gatal bekerja dan melayani seisi rumah. Haleluya. Haleluya. Tapi semua wanita-wanita di KLI semua rajin cari Tuhan. Laki-laki apalagi. 70 tahun. Kita lihat ayat yang paling terkenal. Yaitu dalam Mazmur 90 ayat 10. Kita dengar ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. 70 di sini atau 70 tahun ini disebut Syabem. Syabem ini 70 tahun. Tetapi hadiah untuk usia 70 tahun menurut ayat ini adalah amal. Kata amal ini berarti kesukaran. Setelah masuk usia 70 tahun, buku-buku solonggar, minyak pelumas di antara tulang dan tulang yang lain habis DP oli. Kemudian pelumas di punggung yang batongkah di antara setiap sambungan, so kurang dia punya pelumas, jadi so baku tongkah, jadi itu punggung so sakit. Kesukaran, tidak bisa lincah lagi bergerak. Dulu larinya begitu cepat, sekarang cari tongkat dulu baru bisa keluar. Ketika gempa bumi datang tidak riki lari. Ini kesukaran. Tetapi kata amal itu adalah dia punya pengertian adalah masalah kerusakan yang terjadi pada diri manusia. Itu mulai rusak, kaki mulai rusak, mulai tumbuh rematik dan supi ya. Ginjal mulai rusak, jantung tidak normal lagi berdetak, mah tidak mampu lagi mengolah makanan yang masuk. Semua katakan amin sambil menganggukkan kepala. Mulai banyak yang rusak. Ini yang terjadi. Itu kata amal tadi. Kemudian kata amal itu berkaitan dengan kelelahan. Sudah mulai lelah. Kalau 70 tahun sudah mulai lelah. Kebanyakan di usia seperti itu opa kurang banyak bercerita. Opa dulu. Aduh, opa dulu 10 orang melendong. Opa baget tuh satu. Terus opa kurang diangka bah di rumah sakit. Saya lanjut. Itu 70, sekarang kita meningkat ke 80. Kata 80 itu adalah semain. Kata semain itu 80. Ini berkaitan dengan begitu banyak masalah. Di usia 80 tahun sudah banyak masalah, tapi opa tetap happy. Luar biasa Tuhan. Amin. Tetapi fakta bicara menurut laporan dari Nabi Musa bahwa di usia 80 tahun itu ada masalah. Masalahnya banyak. Sakit penyakit, kelincahan sudah tidak ada. Ingin melakukan ini nggak bisa. Ingin berbuat ini tidak bisa. Mau cepat di Palu nggak boleh. Semua sudah terbatas. Begitu banyak masalah. Ini manusia mulai dimakan usia. Saya harus terang-terangan bilangnya sama opa dan pada kita semua. Dan kata berikut daripada
Shemoin ini 80 tahun, bahasa Ibrani-nya adalah oven. Kata oven itu berarti kesedihan. Mulai banyak kemurungan, mulai banyak kepedihan, mulai banyak susah. Ini yang terjadi di usia 80 tahun. Jadi kalau kita masih muda, banyaklah bergembira di dalam Tuhan. Ketika kita memasuki usia yang mulai tua, kita akan ketemu banyak kesedihan, banyak permasalahan. Coba saudara lihat orang-orang tua, orang tua kita sendiri, tetangga kita di usia 70-80 tahun, ada tergolek di tempat tidur, tinggal disuapin, tinggal disupin, didorong dengan kursi roda. Kalau tidak bisa beli kursi roda, bayangkan diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Di usia sekitar 80 tahun. Kalau kita masih kuat hari ini, tolong setia kepada Tuhan. Kalau kita masih kuat hari ini, beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Jangan merasa kuat mulai tinggalkan Tuhan, mulai merasa hebat, tidak mencari Tuhan. Engkau nanti akan menyesal. Di waktu engkau muda, engkau tanam banyak saham untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau tua, engkau telah melakukan yang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata Aven itu juga berarti terjadi kerusakan-kerusakan hebat di dalam tubuh. HB menurun, kemampuan tubuh untuk menolak virus menurun tajam, serangan kuman akan lebih cepat, kondisi akan semakin sulit. Tapi hari ini saya ketemu dengan orang tua yang tetap tersenyum. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya masuk pada bagian yang paling terakhir. Kemudian Alkitab tulis di sana, sebab berlalunya terburu-buru. Ini berlalunya terburu-buru. Dalam bahasa Ibrani disebut gus. Kata gus itu adalah melewati, lewat, atau dengan kata lain dibawa untuk dipotong. Dibawa untuk dipotong. Dengan kata lain, meninggal diumpamakan seperti ternak sembelihan yang dipotong. Ini manusia, ada akhirnya. Ada yang meninggal tua, ada yang meninggal masih sangat muda. Ada yang keguguran bayi, ada yang meninggal di usia setengah baya, ada yang meninggal di usia yang sudah sangat usur. Tetapi kita akan tiba pada kata Ibrani ini, gus, dipotong. Hidup manusia itu tidak kekal, Pak. Maka banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah mencari Tuhan, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berkorban. Jangan banyak bikin masalah, jangan banyak bikin rusuh, jangan banyak bikin persoalan. Tapi mari kita makin hari makin banyak bikin hal yang indah di mata Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu saya dipotong kapan, Anda dipotong kapan. Tapi ketika hari itu tiba, kita sudah memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita dipotong di tengah jalan sementara mengendarai sepeda motor. Jangan sampai kita dipotong di tengah jalan sementara kita naik mobil. Kita tidak tahu kapan waktu itu tiba. Tapi kita harus pastikan, mari teman-teman gembala, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Mari ibu-ibu gembala, kita berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, tadi dipimpin oleh seorang ibu. Luar biasa, kita dibawa ke hadirat Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Ini saja. Paling lama kita hidup 80 tahun. Opa sudah dapat DP bonus. Mar banyak yang nyendak dapat bonus. Terakhir ya. Kata yang terakhir adalah ini. Sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. Mari kita katakan kalimat yang mengerikan ini bersama-sama. Kami melayang lenyap. Ayo kita mengakrabkan diri, karena memang kita akan melayang lenyap. Kalau pendeta Hence belum mau. Tetapi walaupun pendeta Hence tidak mau, itu akan datang, Pak. Pendeta Abed juga belum mau, toh? Belum mau. Oma juga belum, toh? Oh, Oma yang berani. Memang perempuan tuh banyak lebih berani daripada laki-laki. Karena laki-laki itu kebanyakan cuma gertak. Terakhir, melayang lenyap itu artinya dalam bahasa atau tulisan dalam bahasa Ibrani adalah up. Bahasa Inggrisnya off. Dia paling tahu itu off. On dan off. Coba on, coba kita bicara langsung off. Haleluya. Di off di mana? Haleluya, haleluya. Konteks haleluya, haleluya. Habis toh? Itu off namanya. Haleluya, semat. Haleluya, hilang toh? Kita punya hidup on off-nya di tangan Tuhan. Up atau off. Serius ya? Kata off itu diambil dari kata Ibrani. Atau off. Jadi tombol on off hidup manusia, termasuk Mr. Hoan, Pastor Hoan, DP off ada Tuhan. Ketika dia on, kita masih on. Tapi kalau dia so off, terbang. Hidup kita di tangan Tuhan. Haleluya. Siapa yang sudah mau di off malam ini? Belum tuh. Nah, karena orang belum di off, marjot orang. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Ini on off hidup manusia di luar kendali manusia. Di luar kendali kita. Kita tidak tahu kapan kita masih on. Kita tidak tahu kapan kita di off. Nah, kata off itu artinya terbang. Dia gunakan kata terbang. Saya suka ini kata terbang. Semua orang percaya waktu di off itu terbang, dibawa oleh malaikat Tuhan ke Firdaus. Haleluya. Luar biasa. Kata-kata dalam bahasa Ibrani itu kaya pengertian. Waktu di terbang, naik pesawat malaikat menuju ke alamat yang disebut pangkuan Abraham. Opa, semua pergi di pangkuan Abraham? Opa belum mau, karena masih ada yang sayang-sayang Pak Opa. Ya, itu haleluya. Tapi kata lain daripada off ini, falau, pingsan, collapse. Ini bagian dari pengertian kata koma. Orang kalau di koma itu dia mengalami kelumpuhan fisik. Kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak,
tapi jantung masih memompa, masih ada nafas, tapi kelopak mata tidak bisa bergerak, tidak ada reaksi fisik, tidak ada komunikasi lagi. Flow, off, pingsan, koma. Bapak Ibu sekalian, kita masih sehat, kita masih bergerak, kaki kita masih jalan, tangan kita masih bergerak, pikiran kita masih bagus, dan kelopak mata kita masih bisa melihat anak, cucu, istri kita, jemaat yang kita layani. Ini terjadi karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari semua kita berkonsentrasi mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata terakhir, di puncak kelelahan, di puncak koma, semua off, game over, selesai itu cerita. Itu yang terjadi di 80 tahun. Sungguh-sungguh yang paling terakhir, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, katakan amin. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Glory, haleluya. Pada masa tua pun mereka masih tetap berbuah. Mereka menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya begini, ternyata apa yang diungkapkan dalam Mazmur 90 tadi itu berlaku bagi orang-orang Israel yang tidak setia di padang gurun. Mereka kelelahan, kecapean, dan mereka off. Mereka mati, pingsan, dan koma. Tapi orang yang setia beribadah kepada Tuhan, di umur tua pun mereka tetap masih gemuk dan segar. Coba lihat Pak Opa, masih gemuk dan masih segar. Ini sadap. Ada orang masih muda tetapi sopoyoyo, masih muda tetapi sudah sakit-sakitan. Tapi coba lihat 80 tahun masih popo lulu dan gemuk serta segar, dan masih berbuah dan masih jadi berkat. Haleluya, amin. Ayah di Pantai Costa Heran.